Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya, karena ini bukan pembenaran. Apa yang saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng, gelap cahaya diri saya. Benar atau salah yang saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara, jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasehat hukum, karena saya tidak mampu untuk membayarnya. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh semuanya sudah jelas. Segala tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala tuntutan hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding, atau apalah namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit kalau sudah winarah dalam diri saya? Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat bibir saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana bagi para majikan. Tolong, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan kepala, apalagi di Karangsari, desa di mana saya dilahirkan. Orang-orang di Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di dalam kelas di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarkannya dengan takdim. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang bangku saya. Sedikit berbisik, namun jelas ku dengar. Bapaknya Sumara kan PKI. Apa iyo? Lah,
hanya menoleh ke sini. Seperti terkena siraman air panas, hatiku meradang, sakit, nyeri sekali. Malamnya, saya bertanya pada Simbo, "Bo, benar Bapak itu PKI Tombo?" Simbo yang hendak pergi ke rumah Den Sastro untuk mengerik istrinya, jadi urung memasukkan duit bengol ke stagingnya. Masih memegang uang bengol itu, Simbo memandang saya, dan dada wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. "Siapa yang mengatakannya kepadamu?" "Teman-teman di sekolah Bo yang bilang." Simbo duduk di amben. "Kamu percaya?" Saya tidak tahu harus mengaku atau menggeleng. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ternyata orang suruhan Den Sastro datang untuk menjemput Simbo. Simbo langsung pergi tanpa menjelaskan pertanyaan saya. Pertanyaan itu baru terjawab malam selanjutnya. Itu pun bukan dari Simbo, melainkan Simbah yang menceritakannya. Waktu itu seperti biasa, saya hendak tidur di samping Simbah, dan Simbo seperti biasa jadi tukang kerik. "Bah, benar Bapak itu PKI toh, Bah?" Sambil mendibis rambutku, meluncurlah cerita Simbah begini. "Bapakmu itu orang baik, Du. Sehari-hari pekerjaannya deres kelapa dan narik andong. Kalau pagi, setelah deres kelapa langsung narik andong. Mangkal di pasar Slerong, lalu narik lagi. Deres kelapa berarti le Pak Desudi, le Paidi, Pak Suno. Tapi ya, bukan masalah deresnya, Du. Bencana itu bermula karena Bapak mengusir andong." "Kusir andong?" "Sebagai seorang kusir andong, Bapakmu sering mengantarkan penumpang dari pasar kemana saja yang mereka mau. Salah satu langganan Bapakmu ialah seorang penyanyi bernama Pak Wasto. Rumahnya kidul pasar Slerong. Bapakmu sering mengantar Pak Wasto ke sebuah rumah di Karangrejo. Kadang seminggu sekali, kadang 3 hari sekali. Suatu ketika, Bapakmu membawa Pak Wasto dan kedua temannya ke rumah. Mereka melihat Simbomu sedang membuat gula. Lalu mereka bertanya, "Dijual kemana gula-gula itu?" "Kami biasa menjual gula kepada Den Projo, Pak Lurah." Lalu mereka menawarkan kami untuk menampung gula-gula di koperasi begitu, dengan harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan janji-janji mereka, tentu saja kami mau. Tapi kami tidak enak kepada Den Projo dan tetap menjualnya walaupun tidak sebanyak semula. Tapi lama-lama Den Projo
Projo bertanya, "Lekna, mantu sampean itu menyetor gula ke koperasinya PKI toh?" "Apunten, Den. Pokoknya Suliman menyetor gula ke Dewasto." Pak Lurah manggut-manggut, tapi jelas Pak Lurah tidak suka. Dan kami semakin tidak enak hati. Tidak lama kemudian, bapakmu menyuruh kami untuk tidak menyetor gula kepada Pak Wasto. Pak Wasto diciduk, koperasinya ditutup. Sedikit pun kami tidak mendapat firasat buruk mendengar kabar tersebut. Malah dengan entengnya simbokmu bilang, "Gak apa-apa toh Pak Ne, malahan tidak pakuah sama Den Projo." Tapi yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat 2 malam setelah itu, ketika bapakmu sedang wiridan di langgar, Den Projo datang mencari bapakmu. Ketika Simbok sedang menyusul bapakmu dan Simbah menyilakan Den Projo masuk, taulah Simbah bahwa di luar bukan hanya Den Projo, melainkan ada 2 tentara dan beberapa orang kampung. Simbah bingung dan was-was. Lebih bingung lagi ketika bapakmu datang kemudian diseret oleh tentara tersebut diiringi Den Projo dan beberapa orang kampung. Simbokmu menjerit dan bertanya-tanya, Nona? Orang-orang bilang, ya. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Keesokan harinya, kami bertanya kepada Den Projo, "Dibawa kemana bapakmu?" Den Projo bilang, "Bapakmu di penjara sementara. Mungkin cuma sebentar, mungkin lama." Simbokmu lemas, Du. Waktu itu kamu masih dalam kandungan 5 bulan. Kami menanti. Hingga kamu lahir, hingga kamu tumbuh sampai kini. Kami menanti dengan gugup gelisah. Ku beri nama kau Sumarah karena hanya pasrah jauh. Begitulah Simbah, Simbok, Kang Rohiman, Yudasri tidak pernah bertemu bapak lagi. Dan saya tidak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangan bapak terus menguntit sepanjang hidup saya. Membuat saya takut mendongak. Membuat saya takut bicara. Membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Selepas sekolah madrasah, kondisi ekonomi Simbo tidak mengizinkan saya sekolah lagi, meskipun nilai saya cukup bagus. Kang Rohiman, Yudasri kakak saya juga cuma lulusan sekolah madrasah. Kira-kira umur 13 tahun. Setelah saya lulus madrasah, Lek Ngaisah membawa saya ke kota
untuk bekerja dengan orang lain menjadi babu. Bertahan 2 tahun, lalu saya pulang. Saya ingin sekolah lagi. Selama saya bekerja, saya mengirimkan uang kepada Simbo. Tapi sebagian saya kumpulkan. Saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin sebodoh Simbo, Bapak atau Simba. Orang bilang pendidikan bisa membebaskan orang dari keterjepitan. Lalu saya percaya. Walau susah payah saya sekolah, sepulang sekolah saya menjadi buruh urut genting di tempat Gen Cipto, Juragan Genting, untuk biaya sekolah saya. 12 tahun saya habiskan waktu untuk mendengarkan guru berbicara di kelas, mempercayai teori-teori. Saya hafalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tangen, diferensial. Saya hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Saya hafalkan dikotil monokotil. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pembukaan ayat pasal-pasal ayat-ayat sampai ke titik koma. Saya hafalkan berapa luas Indonesia dan berapa pulau-pulau. Yang kata guru saya, Indonesia adalah negeri yang subur, gemah ripah loh Cinawi. Saya hafalkan di Cikoto ada tambang emas, di Tarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, ada biji besi. Yang kemudian ku tahu itu memang ada, tapi bukan milik saya. Yang paling saya hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita tidak boleh poros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus begini, begitu, 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 begitu. Kenyataannya semua menjadi bukan. Seluruh rumus, teori, ambiar, bubar. Nem saya, rapot saya, ijazah saya, macet ketika saya mencari kerja. Ijazah saya tidak berbunyi apa-apa. Saya ingat betapa susahnya dulu ketika hanya menjadi lulusan sekolah madrasah. Pekerjaan yang paling layak adalah menjadi babu, membantu di rumah orang. Bekerja dari pagi sampai larut malam. Mulai dari mencuci, mengepel lantai, memasak, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan. Bahkan saya pernah disuruh memanjat atap genting. Suatu ketika, majikan saya pergi ke luar kota.
istirahat tidur siang. Kesempatan yang tidak mungkin datang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sadar saya kenyenyakan tidur. Hujan turun deras. Seluruh pakaian yang dijemur basah semua. Bahkan ada yang terjatuh dan kotor. Saya takut dan juga bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian majikan saya datang. Bukan hanya amarah dan cacian yang saya terima, tapi pukulan dan 2 bulan gaji saya hilang untuk menebus kesalahan saya. Tiga ijazah saya punya dengan nilai yang cukup bagus, bahkan lebih tinggi daripada teman-teman. Saya bangga karena pernah mengalahkan monster yang ditakuti oleh seluruh siswa, guru-guru, dan kepala sekolah seluruh Indonesia, yaitu Thanas. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terdepak di pintu-pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan Bapak selalu menguntit di belakang nama saya. Bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Suatu ketika saya mencari surat keterangan bersih diri dari ormas terlarang untuk persyaratan mendaftar PNS. Saya ingat betul Pak Lurah bilang, "Waduh, Duk, tentu kamu paham betul toh permasalahan ini. Siapa bapakmu? Saya tidak berani memberikan keterangan yang kamu butuhkan. Gundul-gundul taruhannya. Alah Bapak, di mana engkau? Aku ingin kau ada di sini dan membungkam mulut orang-orang itu." Rasanya saya lebih percaya perkataan Simbo bahwa kau itu baik, tapi lugu dan bodoh. Tapi ketiadaanmu selalu membuat saya takut, gugup. Jika benar Bapak bersalah, lantas apa iya aku, Simbo, Kang Rohiman, Yudastri harus menebus dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, dan terjebak di negeri sendiri. Saya lalu bekerja di sebuah pabrik tekstil yang baru beroperasi di desa tetangga. Saya mendapatkan pekerjaan di bagian produksi. Tak mungkin saya mendapatkan pekerjaan di bagian administrasi, walaupun nilai saya bagus. Surat keterangan bersih diri tidak mungkin saya dapatkan sebagai persyaratannya. Suatu ketika, saya mengalami kecelakaan ketika tengah bekerja. Tulang tangan saya retak. Saya dibawa ke rumah sakit. Tangan saya digips. Rasanya sakit sekali. 2 hari saya diopname di rumah sakit. Kemudian saya disuruh berobat jalan. Tapi uniknya, dari berkas berita pengobatan yang saya tangani, pabrik melaporkan 2 minggu saya dirawat di rumah sakit. Dan uniknya lagi, setelah itu saya diberhentikan dari pekerjaan
dengan alasan setelah kecelakaan kerja saya tidak akan sempurna. Dan uniknya lagi, saya tidak mendapat pesangon. Tapi Kang Rohiman rajin membawa saya ke tukang urut sehingga tangan saya cepat sembuh. Setelah itu, saya bekerja di juragan beras di kota kabupaten namanya Bujurwati. Semula pekerjaan saya serabutan, ikut menyeret karung beras, menimbang, dan mencatat. Tapi lama-lama Bujurwati tahu saya bisa menulis pembukuan uang dengan baik. Akhirnya saya mendapatkan pekerjaan untuk membukukan seluruh jual beli beras. Saya kaget ketika Pak Lurah Karangsari datang untuk menjual beras kepada Bujurwati berkarung-karung. Saya tahu Pak Lurah punya sawah bengkok, tapi tidak mungkin panen sebanyak ini. Lagi pula kualitas apek, bau, dan tidak putih. Sorry. Noni? Mau dan tidak putih. Batik. Pak Lurah kaget saat bertemu saya pertama kali. Belum kita. Itu udah masalah kita. Lalu saya ingat. Lalu saya ingat ya. Lalu saya ingat ketika pulang ke Karangsari, Simbo mendapat jatah beli beras murah di kelurahan. Saya yakin beras yang dijual Pak Lurah adalah beras pembagian. Pak Lurah kaget ketika pertama kali bertemu saya di rumah Bujurwati. Matanya menekan. Dia meraih tangan saya dan berbisik, "Sun, ini sekedar uang saku untukmu." Pak Lurah menyelipkan beberapa uang di tangan saya. Yang matanya menekan. Saya tahu, itu berarti saya tidak boleh mengatakan ini kepada siapapun. Selama saya bekerja di juragan beras, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Lelaki itu bernama Mas Edi, seorang tentara. Ia selalu mengantarkan jatah beras untuk istri Komandan Mas Edi. Nah, ia bertugas untuk mengantarkan beras itu. Cinta saya semakin bersemi manakala saya mengetahui bahwa Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Semakin melambunglah hati saya. Tapi kemudian terpelanting jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak mungkin meneruskan hubungan ini. Saya tidak mungkin membumikan menjadi istri dari Mas Edi. Mas Edi mundur teratur ketika mengetahui sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah menikahi wanita seperti saya. Saya terus bekerja di juragan beras. Kemudian saya berhenti. Saya ingin pergi, saya ingin lari, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak bisa menguntit saya lagi. Dari gundah gulana itu, suatu sore Simbo bilang, "Su, apa kamu mau pergi ke Arab? Lihat si Kona pulang dari Arab, rumahnya gedong markom-markom, bisa membeli motor,
bisa membeli kebo. Lihat juga Sunarti, anaknya Lem Ayem. 2 tahun kerja di Arab, pulangnya bisa membangun usaha kecil-kecilan. Lalu segalanya kami urus melalui perantara seorang calo. Segala syarat kami penuhi, mulai dari biaya administrasi kelurahan, Depnaker, kantor migrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang betul. Akhirnya Pak Lurah memberikan surat keterangan bersih diri. Pertama, karena uang selipan 200.000. Kedua, karena saya memegang kartu Aspal Lurah karena menjual beras-beras pembagian itu. Ketiga, saya hanya menjadi seorang TKW. Apa yang perlu ditakutkan dari seorang Sumarah binti Suliman? Orang Cidukan, pekuan PKI. Termasuk juga saya paham betul bagaimana memberikan selipan uang agar segala urusan menjadi lebih mudah. Mengurus paspor dengan biaya 3 kali lebih tinggi daripada biasanya. Membayar tip pegawai Depnaker, membayar tip calo, membayar anu. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, jadi TKW. Seorang lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyetrika baju. Dikotil monokotil jadi irama kain pel. Dan teori pidato jadi omelan majikan. Dan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Oh, mana harum bunga melati, hutan tropis, minyak, biji besi. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, lumuh, ramah tamah, gotong royong dan kekeluargaan. Tapi ternyata Sumarah tetap kandas. Di balik jubah-jubah majikan, di balik cadar-cadar hitam majikan, segala nasib Sumarah kandas. Saya disiksa, gaji saya selama setahun hilang dengan alasan tetek bengek yang dicari. Dan bencana itu, saya diperkosa. Bertahun-tahun saya cuma diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya dilarang menyembul di tengah kerumunan. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya mendongakkan wajah. Saya meludahi muka orang yang membinatangkan saya. Saya angkat tangan, meraih pisau tajam. Saya masukkan ke jantung hatinya. Ya, majikan itu saya bunuh. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tak bersalah tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah binti Suliman. Bagi saya, perjuangan, harapan,
penderitaan, butuh keberanian. Tapi harapan menjadi penjara bagi hidup saya. Tapi sekarang saya bebas dari harapan itu. Hidup saya penuh ketakutan. Sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan kematian ada di telapak tangan saya. Itulah yang harus saya hadapi sekarang. Dengan berani, takut, dosa, pahala, semua ada resikonya. Inilah saya, Sumarah binti Suliman. Saya siapa, Pi? Saya